Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama kami. Kami dari Akarajar, dan pada podcast-podcast kami akan membahas fondasi-fondasi penting yang harus dimiliki oleh setiap stakeholders pendidikan, terutama untuk tenaga pengajarnya. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama aku Nadia, dan di sini aku nggak sendiri, aku sama teman aku. Aku Afifah. Iya, itu dia perkenalan singkat kami. Dan sekarang sebelum membahas lanjut mengenai podcast pertama kami, aku mau menyampaikan dulu latar belakang kami membuat podcast ini. Jadi seperti yang tadi udah aku mention sebelumnya, untuk tujuan podcast ini adalah untuk membahas fondasi-fondasi penting yang harus dimiliki oleh stakeholders pendidikan. Dan hal ini disebabkan karena sekarang terjadi banyak sekali krisis pendidikan atau masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan. Contohnya yang sekarang banyak terjadi adalah kegiatan belajar mengajar yang tidak efektif, banyak murid yang tidak mengerti, dan hal-hal seperti itu. Selanjutnya, aku mau memperjelas bahwa ini adalah opini kami, opini pribadi kami, dan ini tidak didorong oleh kelompok atau organisasi manapun. Ini pure ide kami. Kita langsung aja ke podcast pertama kami akan membahas mengenai self-awareness atau kesadaran diri. Nah, menurut kamu nih, Fah, self-awareness itu apa? Ya, jadi kalau menurut aku self-awareness atau kesadaran diri itu lebih ke sikap dari dalam diri kita pribadi yang akan mempengaruhi cara berpikir kita, berperilaku, dan juga mempengaruhi perasaan dan mungkin akan memberikan dampak terhadap orang-orang lain di sekitar kita. Berarti bisa disimpulkan bahwa self-awareness itu adalah kesadaran terhadap diri sendiri mengenai apa yang kita rasakan, pikirkan, dan segala sesuatu yang ada pada diri kita dan bagaimana itu memberikan dampak terhadap orang lain. Gitu nggak sih, Fah? Iya, iya. Betul. Oke. Sekarang mungkin orang bertanya-tanya nih. Tadi yang akan kita bahas pada podcast ini adalah fondasi-fondasi penting harus dimiliki oleh stakeholders pendidikan. Nah, tapi kenapa tiba-tiba self-awareness? Jadi, self-awareness ini kalau menurut aku, berdasarkan definisi yang tadi ya, self-awareness itu adalah suatu fondasi paling penting yang harus dimiliki semua orang, terutama untuk seorang guru. Hal ini disebabkan karena guru akan berinteraksi dengan banyak sekali murid, akan berinteraksi dengan stakeholders lainnya, sehingga mereka sangat perlu untuk mengetahui siapa mereka, strength-nya itu apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa, kayak gitu. Jadi kalau udah bisa paham dengan diri sendiri, maksudnya kalau udah mengetahui siapa dia, siapa saya, itu akan mempermudah seorang guru atau mempermudah mereka untuk menjalankan tugas mereka sebagai seorang guru. Iya nggak sih, Pak? Iya, betul, betul. Nah, setahu aku self awareness juga dibagi menjadi dua. Self awareness itu ada yang internal dan juga ada yang eksternalnya nih, Pak. Kalau yang dari internal itu, kalau yang dari yang aku baca, itu mengarah pada seorang individu memahami tentang value mereka pada sebuah lingkungan atau keadaan seperti itu. Jadi mereka tahu batas-batasan mereka apa, kayak gitu. Itu yang internal self awareness. Kayak misalkan guru-guru nih tahu, oh saya harusnya begini kalau ngajar di kelas ini. Gitu nggak sih? Iya, iya. Itu dia tadi ya, mengenai internal self awareness. Kalau yang eksternal self awareness kamu udah pernah dengar nggak, Pak? Iya, kebetulan udah sempat baca juga kalau Mhm. external self awareness itu setahu aku ya,
Itu lebih ke bagaimana kita melihat orang-orang melihat kita gitu, paham gak sih? Kayak ya gimana orang diri kita sendiri. Oke, jadi kalau yang self awareness itu mengarah ke ini nggak sih, sama juga nggak sih matanya kayak mereka bisa memahami perasaan orang juga, maksudnya aware atau sadar dengan apa yang dirasakan orang kayak gitu. Iya, betul. Betul, betul. Jadi ini nanti kalau kalau orang sudah mempunyai external self awareness ini, mereka juga akan bisa untuk empathize gitu ya, untuk berempati terhadap orang gitu. Iya nggak sih jatuhnya? Iya, Mhm. kalau udah paham tentang self awareness nanti ke empati, simpati dan yang lainnya bakal lebih mudah juga. Dan ini dan ini menjadi suatu hal yang bagus dan perlu banget dimiliki untuk seorang guru gitu ya, supaya mereka juga memahami seperti apa murid-murid mereka atau orang-orang yang ada di sekeliling mereka gitu. Jadi kan mereka bisa sadar nih, Iya, iya, oh ternyata si anak ini lagi gini nih, jadi gini nih, jadi gini. Jadi kalau gitu mereka bisa mengerti dan akhirnya akan bisa menemukan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya gitu. Iya nggak sih? iya. Betul. Nah, setelah ngebahas tentang self awareness, menurut kamu nih, Fah, kenapa sih self awareness itu penting banget untuk guru sekalipun tadi udah aku mention sedikit ya. Iya, Kalau ya. menurut kamu nih, kenapa sih self awareness itu penting? Jangan untuk guru dulu deh, untuk semua orang dulu. Kalau dari menurut kamu nih, apa? Oke, oke. Kalau menurut aku ya, self awareness tuh penting sih untuk umum, in Gimana? general, untuk semua manusia. Itu tiap orang harus memahami self awareness itu sendiri karena dengan memahami tentang self awareness, kita akan dapat menentukan sejauh mana sih diri kita bisa mengerti dan memahami keadaan diri sendiri. Dan nanti bakal membantu kita juga untuk mengetahui gimana seseorang dapat menerima hal yang terjadi di hidupnya sendiri gitu. Oke, that's right. Kalau dari yang penjelasan Afifah tadi, self awareness itu juga bisa membantu kita untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Iya nggak sih jatuhnya? Karena kan Iya, kita sadar, iya. Karena kan kita sadar nih, oh ternyata saya orang yang seperti ini, orang yang seperti ini gitu. Jadi bisa betul. disimpulkan self awareness itu emang penting ya untuk semua orang, lebih khusus untuk tenaga pendidik gitu. Nah, tadi setelah kita membahas tentang self awareness dan manfaatnya untuk semua orang, terutama untuk tenaga pendidik, sekarang aku mau tanya nih, Fa, kalau menurut kamu ya, apa yang akan terjadi jika seorang tenaga pendidik tidak mempunyai self awareness atau mereka tidak memahami siapa mereka? Iya, itu udah fatal sih. Hmm, Soalnya eh, seorang guru kan akan mengelola dan mengajar kelas yang mereka eh, kelola. mana nih? Jadi kalau misalkan mereka sendiri belum paham value dari diri mereka, eh, gimana sih mereka bisa menumbuhkan kesadaran diri pada siswa yang mereka ajar dan juga strategi untuk mengajarnya pun pasti akan sulit ditentukan karena mereka sendiri belum Betul, paham apa yang ada di diri mereka gitu kan. betul, betul, betul. Ya Ini kalau menurut aku gitu. poin terakhir aku setuju banget. Kalau menurut Nadia gimana nih? Mhm. Aku setuju sama poin Afifah yang kedua, yang tidak mungkin, bukan tidak mungkin, akan susah untuk mereka menemukan strategi mengajar di kelas jika mereka tidak memahami diri mereka sendiri. Karena kayak itu kayak gini kalau menurut aku.
aku nggak tahu aku batas sabar aku di segimana, aku lemahnya di bagian apa, kekuatan aku di bagian apa. Jadi nanti itu bakal susah juga untuk ngehandle anak-anak atau siswa-siswa gitu. Karena itu tadi aku bahkan nggak tahu aku orang seperti apa. Apakah aku orang yang gampang emosional dengan anak yang agak bandel kayak gitu. Apakah aku bisa ngehandle anak-anak yang bandel kayak gitu. Apakah aku tipikal orang yang mudah tersulut emosi mungkin kalau misalkan keadaan kelas terlalu sunyi misalkan. Jadi itu menurut aku ini akan ngaruh juga ke performa mengajar sih dan ini bukan sesuatu hal yang baik. Iya, betul-betul. Begitu sih. Jadi ini nggak sih kinerjanya tuh jadi kurang optimal. Betul 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 jadi kurang maksimal gitu. Dan juga kalau menurut aku ini tuh akan bisa membuat seorang guru berbuat di luar eh, prediksi. Maksud aku gini, karena kita nggak tahu kita orang seperti apa ya, jadi kita nggak tahu cara mengatasi masalah gimana. Sedangkan kalau kita di kelas ngajar murid-murid, kita akan menemukan banyak sekali masalah yang tak terduga kayak gitu. Yang tiba-tiba murid begini, tiba-tiba murid begitu gitu. Jadi Ya saat itu kita tidak, bahaya banget sih. jadi kayak di saat kita tidak mengenal diri kita sendiri, bisa-bisa kita ntar malah kayak di luar kontrol gitu emosinya dalam menangani masalah gitu. Jadi benar-benar bukan sesuatu yang baik sih kalau untuk seorang tenaga pengajar nggak mempunyai self awareness ini itu kalau menurut aku. Iya, aku setuju sih, Mas. Mhm. Oke, jadi itu dia apa tadi ya percakapan singkat kita mengenai Iya, self awareness dan juga self-awareness. iya, self awareness dan juga mengapa itu penting. Jadi untuk kesimpulannya nih, Fa, self awareness itu adalah kesadaran diri Iya, mengenai perasaan, mengenai pikiran dan segala sesuatu yang kita rasakan, pikiran. Iya, dan bagaimana itu memberikan dampak terhadap sosial seperti itu. Selain itu betul. juga self awareness ini membantu kita untuk menemukan atau untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan, seperti itu. Dan selain itu, self awareness ini sangat membantu guru untuk menjadi Mm-mm. seorang tenaga pengajar yang lebih baik. Karena mereka akan bisa menjadi lebih kreatif, akan menjadi lebih ter ter terorganisir, bukan terorganisir, teratur gitu karena mereka tahu mereka tuh seperti Iya, apa betul. gitu ya. Iya, itu dia kesimpulan dari podcast kami kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan see you di podcast kedua. See you, See Afifa. you. Thank you. See you, Nas. Thank you all.